Belum. Tapi kalau guru-guru itu kadang memang jarang ngasih hadiah, tapi ngasih judul buku, ngasih amalan-amalan. Tapi judul buku yang beliau kasih itu luar biasa. Maka saya coba baca buku yang beliau sampaikan itu bercerita tentang mukjizat Rasulullah. Nah, pagi hari ini kita akan bicara ada 1000 mukjizat Rasulullah. Cukup nggak awal sampai jam 6? Cukup. Zuhur gimana? Insyaallah ya. 1000 mukjizat Pak. Enggak banyak-banyak Pak, cuma 1000 aja. Baik, kalau nggak selesai hari ini kita sambung kapan-kapan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara tentang mukjizat, maka kita berbicara sesuatu yang hanya dimiliki oleh Rasulullah, yang hanya dimiliki oleh para nabi. Maka kenapa adanya mukjizat tersebut? Masih ingat Pak kemarin yang beliau sampaikan? Mukjizat itu apa? I'jaz. I'jaz itu apa? Menunjukkan untuk memastikan ketidakmampuan lawan untuk menyamainya. Kita lihat dari kata mukjizat asalkan mustaqqun min kalimat i'jaz, menunjukkan bahwa lawan kalau sudah melihat mukjizat pasti tidak sanggup untuk melawannya dan menandinginya. Kalau masih ada tandingannya berarti bukan mukjizat. Dan Nabi sendiri tidak pernah tahu kapan datang mukjizat. Maka dalam kajian sirah itu disebutkan bahwasanya mukjizat itu adalah untuk memperkuat dakwah Nabi. Maka sering sekali Nabi dapat tantangan-tantangan di luar nalar manusia, tapi Allah hadirkan mukjizat untuk memperkuat dakwah Rasulullah, membuktikan akan kenabiannya. Nah, makanya kenapa kalau kita kembali di awal sirah kita, kenapa Nabi itu turun di bangsa Arab? Masih ingat Pak? Masih ingat. Jahiliyah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia yang paling keras kepala, paling susah diatur itu adalah orang Arab Badui, bukan Arab ya, bukan Arabnya saya, jangan potong-potong. Arab Badui Pak. Sudah ada Nabi saja mereka masih manggil Muhammad. Udah ketahuan kenabiannya, masih manggil Nabi dengan sebutan nama beliau. Adapun sahabat-sahabat mulia lainnya setelah beriman kepada Rasulullah sudah tidak lagi memanggil nama. Bahkan anak beliau sendiri, bahkan istri beliau sendiri langsung memanggilnya dengan ya Rasulullah, ya Nabiullah. Maka begitu kerasnya kepala Arab Badui tersebut, maka kalau mereka yang keras kepala saja bisa diislamkan oleh Rasulullah, apalagi kita yang lembut-lembut. Dan Indonesia itu terkenal dengan kelembutannya, masyhur Pak ya. Di Arab itu Indonesia tanah abang, Jokowi, kita tahu semua. Hafalan ya. Mantap, men. Nah, itu beda cerita. Baik. Sebelum ini kita sedikit Pak ya, kita doakan mudah-mudahan kita dapatkan yang amanah, perhitungan suaranya yang adil, tidak ada rekayasa, dan kita diberikan selanjutnya pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Al-Fatihah. Baik, mukjizat Nabi yang pertama disebutkan adalah tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Saya tidak detail lagi cerita ini karena kemarin sudah cukup detail ya yang disampaikan oleh guru kita Samuel. Bahwasanya Isra Mi'raj ini sebuah perjalanan yang mungkin hari ini pun kita kalau bukan karena iman tidak akan percaya.
Kalau bukan karena ini disebutkan oleh Al-Quran, kita masih meragukan. Tapi itulah i'jaz, ya, itulah mukjizatnya Rasulullah. Perjalanan yang luar biasa, bukan hanya perjalanannya saja, tapi sekembalinya dari sana Allah nitipkan oleh-oleh kepada Rasulullah, yaitu perintah sholat lima waktu, yang membedakan antara kita umat Islam dengan orang kafir, yang membedakan kita umat Rasulullah dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya sudah ada perintah sholat, tapi bentuknya belum seperti apa yang kita lakukan saat ini, ya, belum tertib, belum teratur seperti saat ini. Adapun Rasulullah sendiri diajarkan oleh Jibril bagaimana sholat itu, bagaimana gerakannya, termasuk bagaimana cara berwudunya, itu diajarkan ketika sepulang Rasulullah dari Isra dan Mi'raj. Kemudian bagian dari kisah Isra Mi'raj itu sendiri ada namanya mukjizat ketika Nabi mengatakan kepada kafir Quraisy, dan ini yang memperkuat bahwa Nabi benar malam itu melakukan Isra Mi'raj, yaitu ketika Quraisy menanyakan, apakah engkau melihat kafilah kami yang sedang dalam perjalanan ke sini? Ya, aku melihatnya. Bahkan aku mendapati salah satu unta merah mereka itu tersesat, dan aku tunjukkan di mana unta merah mereka. Nah, ini bagian dari perjalanan Isra. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Quraisy juga masih belum percaya tentang Isra-nya Rasulullah ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Quraisy yang memang mereka kebiasaan mereka melakukan rihlata syita'i wasai, mereka melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas. Salah satunya itu ke bumi Syam, ya, bumi Syam di mana Baitul Maqdis berada. Dan bagi orang saudagar-saudagar Quraisy itu biasa itu melakukan perjalanan ke Syam tersebut, dan mereka tahu persis bagaimana Baitul Maqdis, tiang-tiangnya, jendela-jendelanya, bangunan-bangunannya. Maka ketika Rasul ditanya, kalau memang engkau melakukan perjalanan ke sana, coba deskripsikan kepada kami bagaimana bentuk Baitul Maqdis. Nabi yang hanya semalam lagi Pak ya, diisra'kan ke sana, pastinya beliau tidak melihat secara keseluruhan. Maka ketika itu turun mukjizat dari Allah. Allah tampilkan Baitul Maqdis di hadapan beliau, sebagaimana hari ini kita melihat pakai apa tuh namanya Pak? VR ya. VR itu ada bangunan. Jadi beliau bisa melihat setiap sudut dari Baitul Maqdis. Beliau bisa menceritakan sangat detail tentang Baitul Maqdis, yang karena itu akhirnya orang-orang Quraisy, terutama orang-orang saudagar yang tahu persis bagaimana Baitul Maqdis, mereka yakin, mereka percaya, oh benar, ini orang nggak hanya ngomong, nggak hanya tidak berbohong, bahwa benar bahwa Muhammad telah melaksanakan Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian mukjizat berikutnya adalah terbelahnya bulan. Quraisy dengan berbagai macam bukti mukjizat Rasulullah, kebenaran Rasulullah, mereka masih saja menyaksikan kebenaran dan kenabian Nabi Muhammad. Maka mereka dalam satu hari pernah meminta, wahai Muhammad, kalau memang engkau seorang nabi, coba engkau belah bulan. Bulan Pak, suruh belah. Kita yang dekat-dekat aja orang masih manipulasi gitu ya, pakai tenaga dalam atau apa, yang untuk bisa membelah gitu ya. Ini Nabi diminta untuk membelah bulan. Apa kata Nabi? Apakah kalian akan percaya kalau nanti aku belah bulan? Maka orang kafir Quraisy, ya kami percaya. Kalau karena ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia, pasti ada campur tangan zat yang maha kuasa. Dan dengan izin Allah benar-benar bulan itu terbelah, ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika bulan itu terbelah,
mereka dapati gunung ada di antara keduanya. Jadi ini bulan begini, ketika terbelah ada gunung di tengahnya. Terlihat gunung di tengahnya yang sebelumnya tertutupi. Kemudian Nabi lengketkan kembali bulan tersebut. Apa jawaban Quraisy? Sungguh benar kalau Muhammad ini adalah tukang sihir. Sungguh Muhammad ini adalah tukang sihir. Maka kalau hari ini sudah ditunjukkan kebenaran, tidak bisa dielakkan, tapi masih menyangkal, jangan-jangan turunan. Jangan-jangan. Mungkin ada nenek moyangnya ke sana gitu ya, wataknya begitu. Dan hari ini NASA mengatakan bahwasanya di bulan itu ada bekas belahan, bahwa bulan ini dulu pernah terbelah. Ya, tapi bukan karena NASA bilang itu pernah terbelah terus oh iya benar. Ada atau tidak ada pembuktian ilmiah, selama itu disampaikan oleh Al-Quran, selama itu disampaikan oleh hadis Nabi, pasti benar. Gak mungkin ya, pasti benar. Kemudian mukjizat lainnya adalah ketika Rasulullah sedang khotib Jumat, maka datang salah seorang sahabat. Ketika Nabi sedang khotib tersebut, langsung sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, sungguh telah rusak tanaman kami, telah rusak jalan-jalan kami, sudah lama tidak turun hujan. Maka seketika itu Rasulullah langsung mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Yang pada saat itu sedang musim paceklik, sudah lama nggak turun hujan. Langit begitu bersih. Seketika Rasul membaca doa, seketika itu juga langsung langit ini tertutup dengan awan, dengan mendung. Dan terjadi hujan bukan sehari dua hari, seminggu nggak berhenti. Ya, seminggu nggak berhenti. Jumat berikutnya orang yang tadi meminta itu datang lagi ke Jumatan, dan Nabi pada saat itu juga sedang khutbah Jumat. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, sungguh telah rusak tanaman kami, telah rusak jalan-jalan kami. Hujan belum turun-turun, kalau henti dulu. Ya, kemarin nggak ada hujan. Udah turun hujan, tadi berhentikan. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa dirabi butunil audiyati wa manabiti syajari. Nah ini doa Pak. Jadi nggak usah pakai pawang hujan Pak ya. Jadi kalau udah ingin berhentiin hujan, pakai baca doa ini Pak. Dan alhamdulillah selama ini beberapa pengalaman saya ketika dengan kegiatan anak-anak murid gitu ya, pas turun hujan kumpul ke masjid pada asar, baca masing-masing. Insyaallah alhamdulillah nggak lama setelahnya berhenti. Cuma yang jadi beban biasanya kalau diminta untuk jadi imam sholat istisqa, itu beban yang besar. Kenapa Pak? Karena kalau doa nggak hujan nggak terima. Udah doa nggak turun hujan ini. Imamnya paling beban. Ya Ustaz Somad bilang Pak, saya untuk sholat oke, tapi kalau sholat istisqa jangan, beban mental gitu. Udah sebulan, udah seminggu nggak turun hujan, ya sehari dua hari nggak turun, seminggu nggak turun, sebulan, wah imam kita dol. Imam kita ini jangan-jangan banyak maksiat juga. Hujan nggak turun. Ya, tapi kembali dalam kisah ini bahwa Rasulullah ketika beliau mengangkat tangan meminta turun hujan, langsung turun hujan. Maka nanti ada kisah ketika Sayyidina Umar, masih ingat ya, yang beberapa hukuman kemarin, ketika juga terjadi musim paceklik, Sayyidina Umar mengatakan, ketika ada Rasulullah, kami belum turun hujan, kami minta kepada Rasul, namun Rasul sudah tidak ada. Maka mereka bertawassul dengan pamannya Nabi Abbas, wahai Abbas, ya, tolong angkat tanganmu, doakan, minta supaya turun hujan. Dan alhamdulillah setelah beliau berdoa pun turun hujan. Baik, ini mukjizat
ketika Rasulullah meminta agar diturunkan hujan. Kemudian mukjizat berikutnya ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah dan Rasul bisa keluar tanpa sepengetahuan sama sekali oleh Quraisy, yang mana Nabi mengambil segenggam tanah pasir gitu ya, kemudian dilemparkan kepada wajah mereka dan mereka tidak melihat sama sekali. Dan setelah perjalanan tersebut beliau melewati jalan yang tidak biasanya orang pergi ke Madinah, yang biasanya langsung ke arah atas gitu ya. Kalau ke arah Madinahnya, ini boleh muter gitu, yang ambil jalan yang jarak jauh yang tidak umum orang pakai, dan jalanannya juga jalan yang terjal. Tinggal di Gua Sur berapa hari, 3 hari. Nah, di dalam perjalanan hijrah tersebut, Quraisy karena tidak menemukan Rasul mengumumkan barang siapa yang bisa menangkap Muhammad maka kami akan menghadiahkan 100 ekor onta. Jadi kalau hari ini 100 ekor onta berapa? Banyak ya? Banyak, 100 ekor onta. Maka salah satu di antara yang tertarik untuk mendapatkan hadiah itu adalah Suraqah bin Malik. Suraqah ini terkenal, sukunya Suraqah, dia terkenal dengan ahli jejak. Mereka bisa melihat jejak, oh ini jejak lama, ini jejak baru, oh ini jejak manusia, ini jejak hewan, ini jejak sabana. Mereka itu ahlinya sukunya, Suraqah bin Malik. Maka ketika Suraqah mengejar, mengetahui keberadaan Rasulullah, ini ada jejaknya, kemudian dikejar. Ketika sudah mendekati ke tempat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar yang berada di posisi belakang itu sambil jalan sambil melihat kiri kanan, Pak. Ajudan di mana ajudan? Ya pasti melihat segala potensi yang bisa terjadi. Maka dari kejauhan Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, Suraqah mengejar kita. Nabi dengan tenang dah biarkan. Tidak lama ketika sudah mendekati Rasulullah, tiba-tiba kudanya Suraqah terperosok di dalam tanah, sehingga dia terjatuh dari kudanya. Kemudian setelah itu kata Suraqah, sungguh kudaku terperosok karena doa jelek dari mereka. Maksudnya Nabi mendoakan jelek buat Suraqah. Maka kata Suraqah, wahai Muhammad, tolong doakan supaya kudaku ini terlepas. Kata Nabi, baik, tapi ada dengan syarat gitu ya. Aku doakan dengan syarat engkau kembali kepada Quraisy dan katakan bahwa engkau tidak menemukan kami. Karena kalau tidak, Quraisy pasti akan terus mengejar. Kenapa pernyataan dari Suraqah ini penting? Karena seorang ahli jejak sendiri tidak menemukan, apalagi Quraisy yang bukan ahli jejak. Makanya ketika Suraqah selesai terpelosok, termasuk dia nanti minta dibuatkan perjanjian dengan Nabi Muhammad dan dituliskan oleh Sayyidina Abu Bakar di atas kulit, yang nantinya ketika dia di Fathul Mekah dia menunjukkan perjanjian tersebut dan Nabi menjamin keselamatan bagi Suraqah bin Malik. Kemudian mukjizat berikutnya adalah ketika Nabi masih dalam kisah perjalanan hijrah, ketika Nabi masuk ke dalam Gua Sur, yang mana Quraisy sudah berada di depan pintu gua, sudah berada di depan, tinggal mereka ngangkat misalkan lubang itu mereka saja intip, udah pasti kelihatan siapa yang ada di dalam gua tersebut. Ya gua di sana nggak seperti di kita, ya. Kalau di kita kalau dibilang gua masuk udah selesai banyak. Kalau udah masuk dalam situ, yang balik cuma nama. Kalau di gua-gua yang di Arab dalam kisah Nabi dan gua Hira yang kita lihat hari ini lah, kan gua kecil gitu ya, nggak terlalu dalam. Bahkan memang nggak dalam gitu ya. Termasuk Gua Sur bukan gua yang dalam,
Sehingga kalau orang melihat dari pintu lubang guanya pasti kelihatan orang di dalam. Maka ketika itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar mendengar percakapan Quraisy yang berada di depan pintu Gua Sur. Maka Sayyidina Abu Bakar khawatir, ya Rasulullah, andai saja mereka menengok lewat lubang ini pasti kita akan kelihatan. Maka kata Nabi, ya Abu Bakr, ma dannaka bithnaini Allahu thalithahuma la tahzan fa innallaha ma'ana. Di situ Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah pendapatmu tentang dua orang dan yang ketiganya adalah Allah? Dan janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, maka seketika itu Quraisy dengan izin Allah mereka tidak Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dengan izin Allah selamat dari kejaran Quraisy. Maka bahkan disebutkan di depan pintu guanya itu ada jaring laba-laba, kemudian ada sangkar burung, Pak ya. Yang mana mereka kenapa enggak menengok lewat lubang tersebut? Karena mustahil manusia bisa melewati lubang itu tanpa merusak jaring laba-laba, tanpa merusak sangkar burung itu, gitu. Nggak mungkin. Maka bagi mereka percuma kita nggak ada apa-apa kok, karena melihat ada jaring laba-laba tersebut. Kemudian mukjizat Nabi berikutnya adalah ketika Abu Jahal semakin tidak suka gitu, bertambah kebenciannya kepada Rasulullah, sampai satu hari dia berkeinginan ingin menginjak kepala Rasul ketika beliau sedang sujud. Pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Maka seketika itu Abu Jahal datang, namun ketika ia mendekati Rasulullah dia mundur. Dia katakan bahwa di antara aku dengan Muhammad itu ada jurang yang begitu dalam. Ada jurang yang begitu dalam sehingga aku gak berani melewatinya. Padahal kan di depan Ka'bah, mereka tahu di situ gak ada jurang. Tapi di mata Abu Jahal pada saat itu dia melihat ada jurang. Maka kata Nabi, andai saja Abu Jahal tetap melangkah maju ke depan, sungguh para malaikat akan mencabik-cabiknya. Ini kalau maksa nih Abu Jahal maju nih, nggak harus nunggu perang Badar dia mati, di situ dia mati. Nah, makanya turun wahyu Allah di surah Al-Alaq dari ayat 9 sampai ayat 19 yang menyebutkan tentang kisah ini, bagaimana Abu Jahal ingin menghalangi dakwah Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Nah, andai saja dia tetap maju, maka sungguh akan ditarik nyawanya lewat ubun-ubunnya. Kemudian berikutnya mukjizat Rasul adalah istrinya Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab? Banyak kita hafal, banyak lupa, Pak. Lebih baik, Pak, daripada nggak pernah hafal, tiba-tiba bilang lupa namanya. Kita hafal lupa itu manusiawi, Pak. Yang nggak manusiawi, nggak pernah hafal, udah bilang lupa. Namanya adalah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ketika surat Al-Lahab turun, ya, kan ketika awal Nabi berdakwah mengajak Quraisy secara keseluruhan di atas bukit, kemudian datang berkumpul Quraisy, ya. Terus Nabi mengatakan, wahai Quraisy, apakah kalian percaya kalau aku sampaikan bahwa di belakang bukit Abu Qubais, di belakang bukit ini ada musuh? Kami percaya, karena Nabi terkenal dengan Shadiqul Amin, orang yang sangat terpercaya, gitu ya, orang yang begitu terpercaya dan amanah. Kami percaya. Nah, barulah Nabi menyampaikan, aku sampaikan kepada kalian untuk beriman kepada Allah yang satu, gitu ya. Semua orang Quraisy pada saat itu nggak beri komentar. Mereka masih mikir-mikir, loading gitu ya, masih loading, ini apa, agama apa?
kita yang Tuhannya banyak 350 lebih saja yang di depan Ka'bah ini masih kacau, masa ini Tuhan cuma satu? Buat mereka itu nggak masuk akal. Ya, buat mereka nggak masuk akal. Quraisy diam semua, kecuali satu orang, Abu Lahab pamannya Nabi. Apa katanya? Bi sama takul, alangkah celakanya engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apa hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Hanya untuk mengajak kami bertuhan dengan Tuhan yang satu. Maka turunlah wahyu dari Allah, tabbat yada abi lahabil. Ketika surat ini turun, Ummu Jamil mendengar tentang wahyu ini dan dia tersinggung karena di situ disebutkan apa? Dia Ummu Jamil ini nanti di akhirat sebagai pembawa kayu bakar. Ya, Ummu Jamil ini ponakan dia sendiri, menyinggung saya. Maka dia marah. Maka pada saat itu Ummu Jamil ini ingin apa? Mencaci maki Rasulullah gitu ya. Ingin bertemu dengan Nabi dan mencaci maki Rasulullah karena surat ini turun. Maka Rasulullah pada saat itu sedang duduk di depan Ka'bah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Ummu Jamil datang, Ummu Jamil tanya ke Sayyidina Abu Bakar, Muhammad mana Muhammad? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dia bukan jawab. Kan lihat Nabi gitu. Ya, memang ada apa kata Sayyidina Abu Bakar? Enggak, aku pingin kalau bahasa kita mau labrak gitu ya. Nah, perempuan nggak mungkin mukul kan. Nah, ini pingin labrak Muhammad nih, masa saya dicaci maki dengan surat Al-Lahab gitu. Ya, Nabi Sayyidina Abu Bakar tidak menunjukkan bahwa Rasul ada di samping beliau. Maka setelah Ummu Jamil ini pergi, kata Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa Ummu Jamil tidak bisa melihat engkau? Kata Rasul, karena Allah telah tutup pandangannya sehingga Ummu Jamil tidak bisa melihat aku. Kemudian mukjizat berikutnya, pernah ada seorang sahabat makan dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya masih sehat. Sedangkan dalam hadis Nabi disebutkan apa Pak? Inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, ya. Bahwa setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka kata Rasul, kenapa kau tidak makan dengan tangan kanan? Padahal tangan kanan sehat. Kata dia, tangan kananku ini sakit. Ketika dia mengatakan seperti itu, seketika itu tangan dia lumpuh benar. Seketika itu tangannya langsung lumpuh benar. Nah, ini bisa jadi cerita buat anak-anak kita Pak, yang tak makan dan minum masih dengan pakai tangan kiri. Ditambahin saja. Nah, tahu nggak dulu zaman Nabi ada tuh sahabat suruh makan pakai tangan kanan bilangnya sakit. Tangannya akhirnya apa? Seketika lumpuh. Kalau buat kita dewasa mungkin udah susah dibohongin ya, karena memang mungkin udah kebiasaan. Tapi insya Allah nggak ada kita yang makan dengan pakai tangan kiri, ya. Jangan. Ya, karena itu perbuatan dari perbuatan setan. Kemudian dalam sebuah riwayat lagi disebutkan dari Anas bin Malik, ia berkata, suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah, yang mana Jibril melihat Rasul itu sedang bersedih dengan kondisi darah mengalir karena dipukul oleh kafir Quraisy. Maka Anas berkata, lalu Jibril berkata, ada apa denganmu? Bertanya kepada Rasul. Mereka telah memperlakukanku demikian dan demikian. Artinya Nabi dipukul. Nabi menyampaikan kepada Jibril. Maka kata Jibril, maukah engkau aku tunjukkan tanda-tanda kebenaranmu? Ia mau. Ya. Kenapa Nabi mengatakan seperti? Kenapa Jibril bertanya seperti itu? Karena Nabi merasa apa yang beliau sampaikan sudah benar, tapi kenapa orang tak percaya? Makanya itu Pak ya, kebenaran ketika didiamkan dia akan kalah. Ketika ada orang
salah ngomong dan terus diulang-ulang, itu bisa menjadi benar di mata kita. Makanya bahayanya apa? Kenapa? Ketika ada kebenaran kita harus ngomong, nggak boleh diam. Masalah resiko nanti pasti, ya, resiko nanti dibenci, resiko nanti macam-macam itu udah pasti. Tapi ketika kebenaran didiamkan, Nabi sendiri meragukan, benar kasih yang saya bawa? Kok orang saya sampaikan kebenaran saya dipukulin? Nah, maka Jibril datang ingin menghibur Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau ingin akan aku tunjukkan bahwa engkau berada di jalan yang benar? Apa yang kau lakukan enggak benar? Maka kata Nabi, ya mau. Maka ketika itu Jibril mengatakan, lalu Jibril melihat ke sebuah pohon yang ada di balik lembah dan berkata kepada beliau, panggillah pohon itu. Lalu beliau pun memanggilnya. Jibril menyampaikan Rasul, itu ada pohon, coba kamu panggil. Maka seketika itu dipanggil pohonnya, contoh ya, mangga sini. Maka seketika itu mangga itu bangun, Pak, keluar dari tempat tumbuhnya, keluar dia dan jalan ke hadapan Rasul. Nah, ini bukan film apa tuh? Yang pohon bisa jalan gitu, apa? Lord of the Ring ya. Dari Lord of the Ring. Ini beneran, Pak. Ya, maka pohon itu jalan dan berdiri di hadapan Rasulullah. Ya, setelah itu, setelah melihat, kalau kita gimana Pak kira-kira Pak? Ada pohon mangga di depan jalan di sini, Pak. Ada setannya. Viral langsung, Pak ya. Kita lihat pohon yang aneh-aneh dikit aja udah viral gitu. Nah, maka Rasul ketika melihat pohon itu saja bisa bangun dari tempatnya dan datang kepada Rasulullah, disitulah Nabi yakin benar bahwa apa yang beliau sedang lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Maka setelah itu kata Jibril, kalau sudah suruh balik lagi. Nanti kalau nggak disuruh balik lagi gimana Pak? Di pohon itu mungkin sampai hari ini masih muter-muter, masih muter-muter dengan gimana pohon? Ya dengan akarnya, dengan dahan-dahannya. Maka kata Nabi, kembali kamu ke tempat. Maka pohon itu balik lagi, masuk lagi ke dalam tempatnya semula. Kemudian ada lagi kisah ketika Nabi dalam sebuah perjalanan ingin buang hajat, Pak. Nah, ketika ingin buang hajat, dia di padang pasir kan nggak ada, bukan nggak ada air, memang nggak ada air, nggak ada penghalang gitu ya, nggak ada penutup, ya nggak ada penutup. Maka ketika Nabi akan buang hajat, Nabi melihat ada dua pohon tuh, yang agak berjarak dengan beliau, dan beliau panggil, sini, datang. Maka pohon itu datang Pak ke hadapan Rasul dan menjadi penghalang. Artinya sahabat-sahabat nggak bisa melihat Nabi sedang buang hajatnya. Ya, walaupun hajat Nabi walaupun sudah keluar tapi nggak kelihatan ya. Maka Nabi seketika itu setelah selesai buang hajat beliau, pohon itu kembali disuruh kembali ke tempatnya. Kemudian dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata, apakah yang dikatakan oleh para sahabat ini? Ya. Maka dalam riwayat ada seorang Badui ya datang kepada Rasul bertanya, bagaimana aku mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah? Bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi balik bertanya kepada Arab Badui ini, bagaimana apabila aku panggil tandan ini, pohon kurma yang sedang berbuah, ada tandannya Pak. Tandan kurma seperti apa ya? Ya kayak kelapa gitu lah ya. Pohon pinang ya, pohon pinang itu tandanya. Kata Nabi, bagaimana apabila aku panggil tandan ini dari pohon kurma, apakah engkau mau percaya bahwa aku utusan Allah? Nah,
Ini orang-orang keras kepala memang nggak bisa ngomong dengan lisan, Pak ya. Orang Baduy. Maka Nabi memanggil tandan kurma yang ada di pohonnya, Pak. Maka seketika itu tandan itu turun, Pak. Turun, copot dari pohonnya, dia turun ke bawah dan jalan ke hadapan Rasulullah. Kemudian setelah itu, setelah melihat Arab Baduy ini melihat tandan itu bisa berjalan sedemikian rupa, maka seketika itu mengucapkan kalimat syahadat. Dia beriman kepada Rasulullah. Aku bersaksi dan beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini Arab Baduy beriman karena melihat tandan turun. Cuma kalau hari ini kita diminta tandan turun repot juga, Pak. Kelapa jatuh. Kemudian mujizat yang lainnya adalah ketika para sahabat, aku melihat Rasulullah ketika waktu sholat asar tiba, di mana orang mencari air wudhu dan tidak menemukannya. Kemudian didatangkan air wudhu kepada Rasul, kemudian Rasul masukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Sholat asar air sedikit gitu, cuma ada satu bejana kecil lah, paling cukup hanya untuk 1-2 orang untuk berwudhu. Maka seketika itu Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan keluar air dari sela-sela tangan beliau. Yang mana para sahabat pada saat itu disebutkan, ada dalam riwayat menyebutkan ada 80 orang yang dengan bejana tersebut bisa wudhu. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 300 orang berwudhu dengan satu bejana tersebut dan airnya belum habis. Maka para ahli sirah mengatakan bahwa sungguh mujizatnya Rasulullah jauh lebih hebat daripada mujizatnya Nabi Musa. Apa Nabi Musa, Pak? Nabi Musa dengan tongkatnya beliau pukul ke batu, batunya keluar air. Artinya dengan perantara lain. Nabi sendiri keluar langsung lewat tangan beliau, keluar air. Kalau hari ini Ada selang. nggak bisa. Kemudian mujizat berikutnya adalah ketika hadis dari riwayat Al-Bara bin Azib berkata, kami pernah berada di Hudaybiyah. Ketika Hudaybiyah, ingat Pak ya, yang perjalanan beliau ke Hudaybiyah ingin melakukan